Oke, kita lanjutkan di pertemuan yang kelima. Di sini saya sudah bikin folder baru. Sebentar saya lihat. Oke, aman. Ya, di sini saya sudah bikin folder baru di mana di dalamnya itu ada index.html, masih sama dengan masih sama seperti pertemuan sebelumnya. Index.html-nya isinya sampai elemen button. Terus di sini kita akan belajar tentang image. Jadi bagaimana kita menambahkan image atau gambar pada HTML. Nah, untuk menambahkan gambar ini kita ada dua cara. Yang pertama dari lokal, maksudnya lokal itu dari komputer kita, gambar dari komputer kita. Di sini saya sudah ada contohnya itu file gambar dengan nama membara-logo.png, dimana kalau kita lihat di folder, by the way ini foldernya sudah saya pindahkan ke folder code. Code ini ada di dalam road to project, dan ini sepertinya tidak masalah sih, terserah kalian mau taruhnya di mana gitu. Nah, terus ini kalau kita buka di pertemuan 5, di sini akan ada dua file. File yang pertama adalah index.html, file yang kedua adalah file dari gambarnya, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menambahkan gambar di dalam HTML kita. Nah, untuk menambahkan gambar itu kita menggunakan elemen img. Nah, ini kita enter. Nah, kalau di Visual Studio Code nanti akan langsung ada kayak jenis placeholder dari atributnya, atau di sini kita tinggal masukin atribut src sama alt. Nah, kira-kira apa aja sih src sama alt ini? src ini kepanjangan dari source atau sumber, dimana ini ya sumber dari gambar tersebut gitu maksudnya. Nah, melanjutkan yang tadi saya bilang bahwa gambar ini bisa diambil dari lokal ataupun dari browser, ataupun bukan browser, dari internet maksud saya, dari online gitu. Nah, ini tuh jadi maupun lokal ataupun online itu kita tetap pakai elemen img, tapi atributnya itu ya tetap sama, source sama alt sama, tapi yang beda itu dari source-nya. Oke, langsung saja kita contohkan. Di sini misalnya saya mau ambil dari lokal, membara-logo.png. Di sini saya tinggal tulis saja titik garis miring lalu membara-logo.png, kita enter. Terus untuk alt ini apa? Alt ini disingkat dari alternatif, dimana kalau misalnya gambar kita ini tidak kelihatan atau ada error gitu misalnya, nah itu nanti yang muncul adalah tulisan atau teks. Misalnya ini saya tulis ini adalah logo saya misalnya. Jangan lupa di save. Lalu seperti biasanya kita masuk ke folder di file explorer, lalu kita masukkan ke indeks sebelumnya. Ini pertemuan ke-5, save. Oke, nah di sini mungkin ini backgroundnya terlalu menyatu ya, tapi ini kelihatan bahwa di sini sudah ada gambar yang kita harapkan gitu. Oke, gitu ya. Nah, ini contoh gambar pertama. Oke, kalau misalnya pengen menambahkan gambar dari online, gimana, dari suatu source online gitu. Nah, di sini saya akan mencoba membuka suatu link website di mana kita bisa mendapatkan gambar-gambar yang free yang bisa kita gunakan, yaitu unsplash.com. Di sini misalnya kita cari mountain. Nah, misalnya ini ya, ini deh misalnya ini. Nah, kita nggak perlu download, boleh download terus nanti
kalau download kan nanti dia masuk ke lokal, masuk ke komputer kita. Nah, itu bisa. Jadi download dulu terus pakai cara yang tadi, pakai cara yang ini itu bisa. Tapi kalau misalnya emang kita sudah punya link source dari online-nya, kita tinggal klik kanan di sini, terus copy image address. Ya, copy image address. Nah, kalau sudah, kita masuk ke sini lagi, ke Visual Studio Code, kita bikin lagi img, source-nya kita paste dari yang tadi. Nah, ini source-nya mungkin kelihatan panjang sekali. Nah, ini https image.unsplash.com/ bla 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 gitu. Oke. Dan alternatifnya mountain. Kita save. Kita lihat di sini, kita refresh, jangan lupa. Nah, ini tadi dari yang kita ambil dari lokal, terus ini yang kita ambil dari source online. Yang pasti kalau kita mau ambil dari source online, kita harus dalam keadaan online. Jangan lupa ya. Oke. Nah, di sini mungkin kalian bertanya-tanya, gimana caranya kita mengatur ininya, panjang dan lebar. Nah, untuk mengatur panjang dan lebar suatu gambar, kita bisa menggunakan atribut width dan height. Jadi di sini di sebelahnya alt, ini alt ini boleh dihapus saja ya. Ini opsional gitu. Yang wajib itu src di dalam suatu atribut img itu yang wajib itu src. Nah, ini misalnya kita mau width sama height-nya itu atau panjang sama lebarnya itu 100 pixel. Sini ada width, sini 100, terus height-nya 100. Kita save. Buka, nah ini lebih kecil. Di sini juga sama. Di src yang sini juga sama. Kita width 100, misalnya height-nya 200. Ini juga bisa. Tapi jadi jelek kita. Di sini jadi jelek. Jadi kita bikin biar proporsional 100. Nah, kayak gini. Ini biar proporsional. Kita lihat apakah ada ini. Di sini juga masih ada banyak atribut dari elemen img ini. Kita lihat untuk yang ini di bawah. Nah, ini elemen img maksudnya ya. Ini ada width, ada use map, dan lain-lain. Ada title, style ini ya, kayaknya tidak ya. Jadi lumayan banyak yang bisa kita bikin di sini. Tapi yang cukup yang untuk kita ketahui sekarang itu ya ini src, alt atau alternatif. Src tadi source, terus width, terus height. Seperti itu teman-teman. Jadi ini yang kita kita ambil secara online, gambar yang kita ambil secara online. Ini gambar yang kita ambil secara lokal, harus dari komputer kita masing-masing gitu. Jangan lupa ya kayak gitulah. Ini nama file, terus titik slash ini maksudnya saat gambarnya itu berada di folder yang sama. Oh iya, ini sekalian ya. Kalau misalnya gambarnya itu ada di folder, bukan di folder sini, bukan di folder pertemuan 5. Ini kita coba manipulasi lah. Misalnya nih gambarnya ada di saya cut, ada di sini misalnya, di luar pertemuan 5. Ini kan file kita nih. Nah, gambarnya ada di sini. Kalau kita lihat di Visual Studio Code, nah dia jadi sejajar sama foldernya, bukan sejajar sama filenya. Itu gimana caranya? Misalnya ini kita save, kita F5, nah ini jadi kayak gini nih. Kalau misalnya ada alt-nya gimana? Ini gambar. Nah, alt itu gunanya gini. Jadi kalau misalnya ada kesalahan, salah lokasi atau gambarnya error, internya error, itu nanti ada tulisannya gini. Ini gambar logo gitu. Kalau terserah lah. Yang penting menjelaskan gitu. Tapi ini sekali lagi ini opsional. Oke, kembali lagi. Jadi gimana
ini kan file kita ada di sini, tapi file HTML maksudnya ada di sini, tapi gambarnya ada di luar foldernya misalnya, ya kan? Ini hierarkinya kan gitu. Nah itu gimana? Gampang saja, sama kayak apa ya? Nah sama kayak form action ini, untuk naik ke satu folder di atasnya kita pakai titik-titik. Oke, jadi ini tinggal nambahin aja titik. Kita save, lalu kita refresh. Nah muncul lagi gitu teman-teman. Kalau misalnya ini ada di pertemuan 4 misalnya, itu gimana? Ya sama kayak yang di sini, titik-titik dulu, kita naik dulu ya kan. Kita kan di sini, kita naik dulu titik-titik slice ya kan, titik-titik slice, lalu kita masuk ke pertemuan 4 dulu. Jadi titik slice pertemuan 4, baru kita select ini gitu. Ini pertemuan 4 slice gambar, kita save. Oke, masih benar itu teman-teman. Jadi cukup mudah ya. Kalau misalnya ini nih satu kasus lagi kali ya, ini ada di, kita bikin folder misalnya image, kita bikin folder image, dalam image itu ada membara logo.png. Nah ini ada di folder yang sama, tapi dia ada di dalam folder lagi gitu, namanya image. Itu gimana caranya? Ini gampang saja, kita hapus dulu semuanya, kita titik slice, jangan lupa ya, titik slice maksudnya di folder ini gitu, ini bacanya gitu, di folder ini, di folder image yang nama filenya membara logo.png, kita save. Nah masih bisa. Oke, jadi cukup itu saja untuk pertemuan kali ini. Tolong dikuasai untuk img ini, karena nanti mungkin akan berguna atau mungkin tidak ya, kayak gitu, tergantung basis data kita, kita akan mencantumkan image atau tidak, seperti itu sih. Kalau misalnya tidak, ya ini hanya untuk pengetahuan saja. Oke, terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.